saya Ayla Sasmita di Bangkalan News. Pemirsa, menjelang penetapan calon kepala desa pada tanggal 1 April mendatang, Bupati Bangkalan menghimbau agar panitia pemilihan kepala desa P2KD bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut selengkapnya. Untuk mengevaluasi tahapan pemilihan kepala desa serentak, Bupati Bangkalan menggelar rapat koordinasi tahapan pilkada serentak yang dihadiri jajaran Forpimda, para camat, AKD, serta perwakilan P2KD di sejumlah desa di Pendopo Agung, Bangkalan. Dalam raker tersebut, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menghimbau agar panitia pemilihan kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk bersikap netral dan profesional. Tidak hanya itu, P2KD harus transparan dalam menjalankan tahapan pilkades sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan pilkades berjalan dengan aman dan kondusif. Ini kan kita tunggu dari hasil verifikasi akhir sebelum penetapan. Penetapan ini kan tanggal 1. Nah, kita tunggu dari hasil tanggal 1 ini tetap sesuai dengan jadwal atau mundur. Begitu. Jadi ada satu desa yang kabarnya salah satu calon ini sakit keras, yang kemungkinan akan mengajukan mundur. Jadi secara resmi kita belum menerima surat pengunduran diri. Jadi untuk itu masih kita nyatakan untuk saat ini semua desa, artinya calon ini sudah memenuhi syarat lebih dari 2 untuk sementara ini. Tapi kita tunggu untuk tanggal 1 ini, Pak. Ya, ini saran ya, tentu nanti kita tampung karena ini sudah terkait dengan jadwal sebetulnya dan juga dengan anggaran. Di mana anggaran ini sudah kita sudah ditetapkan sehingga kalau mundur ini dikhawatirkan nanti ada tambahan. Nah, tambahan anggaran ini yang harus kita pikirkan ketika mundur nanti di luar setelah bulan puasa atau setelah Lebaran. Ini nanti kita lihatlah tanggal 1 ini seperti apa, begitu. Ya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat dan juga untuk para calon kepala desa dan para pendukungnya juga untuk secara bijak dan mendukung secara arif, tentunya dengan sesuai ketentuan regulasi hukum yang ada, kita patuhi, kita taati agar ini berjalan dengan kondusif dan sesuai. Dan bagi para calon diharapkan untuk menerima semua hasil verifikasi, artinya ini tidak ada dislike and dislike ya, semua sepenuhnya dari panitia kabupaten, nanti maksudnya dari desa ke kabupaten yang nantinya ini berjalan dengan apa yang kita harapkan. Kembali lagi tetap menggunakan protokol kesehatan, begitu. Sementara itu, anggota TFPKD Bangkalan, Syafiq, menegaskan tugas P2KD selaku panitia pilkades hanya melakukan verifikasi berkas persyaratan calon kepala desa. Untuk selanjutnya melakukan cross-check kelembagaan yang menerbitkan berkas persyaratan tersebut. Artinya yang mempunyai kewenangan legal tidak berkas itu, hanya lembaga atau instansi yang bersangkutan, bukan P2KD. Berkas calon ya, itu kan memang harus dilakukan verifikasi dan klarifikasi. Ya, yang berwenang melakukan itu ya panitia memang. Jadi panitia harus klarifikasi ke lembaga, ke pejabat yang menerbitkan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh calon sebagai berkas persyaratan untuk memastikan berkas-berkas itu sah secara hukum. Tapi legal enggaknya? Ya tergantung dari lembaga yang berwenang itu. Panitia kan hanya melaksanakan saja. Oh gitu ya. Kalau untuk KTP Iya, KTP ke Dispenduk gitu kan. Tapi kalau KTP kan nggak perlu karena sudah ada barcode-nya. Ya. Tinggal dicek melalui barcode sudah ketahuan asli tidaknya. Kayak surat keterangan pengadilan itu nggak perlu datang ke pengadilan, sudah tinggal cek lewat barcode sudah ketahuan asli tidaknya itu. Tapi dokumen-dokumen yang lain yang belum ada barcode-nya kan perlu klarifikasi ke lembaga yang menerbitkan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua TFPKD Ahmad Ahadian Hamid bahwa P2KD harus melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon serta masyarakat terkait regulasi dan tahapan Pilkades sehingga proses penetapan calon berjalan aman dan kondusif tanpa ada celah cacat hukum yang berdampak pada gugatan di kemudian hari. Kita kan TFPKD mulai minggu kemarin itu supervisi, monitoring ke bawah, meng-cross check dari segala keabsahan, dari berkas-berkas yang asli maupun yang tidak asli. Tadi sudah di cross check dan hasilnya kita sudah memberi informasi ke P2KD Desa, tinggal menunggu hasil penetapan dari P2KD Desa di tanggal 1 April. Terus terang uji kompetensi itu kita sudah MOU dengan kampus UTM, yang mana yang melaksanakan di kampus UTM, meskipun kami juga menanyakan langsung ke teman-teman Pak Enci maupun Pak Tersafi, katanya masih menunggu info lebih lanjut. Kalau kami terus terang menginginkan secepatnya, karena apa? Banyak juga teman-teman di bawah itu nanya ke saya terkait dengan hari pelaksanaan uji kompetensi. Tapi nanti yang memutuskan itu karena yang melaksanakan itu UTM, jadi nanti dari Pak Enci atau Tersafi yang lebih jelasnya terkait dengan hari H. Zona merah sementara itu sebenarnya wewenangnya pihak keamanan. Cuma sementara ya yang agak bermasalah mungkin Merantung sama 9 desa itu seperti Namera Lao, terus Lomair, sama Patengteng, Arok. Nah itu intinya yang lebih daripada 5 itu kemungkinan itu zona merah. Dari Bangkalan, Aji Kadafi, Bangkalan News melaporkan.